Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi ini yang cerah, hari Kamis 25 Juli 2024, bertepatan dengan malam ke-22 atau hari ke-22 dari bulan Muharram 1446 Hijriyah. Sekarang kita masuk kepada qiraah riwayat Hamzah Az-Zayyat. Maka qiraah Hamzah Az-Zayyat termasuk dari qiraah asyarah dan bahkan termasuk dari qiraah as-sab'ah. Dan qiraah Hamzah Az-Zayyat qiraah yang masyhurah, dan dia mempunyai murid pertama Khalad dan yang kedua Khalf. Maka semuanya meriwayatkan dari Hamzah. Dan qiraah ini masyhurah di Kufah dulu, di Irak. Maka qiraah yang paling menonjol dari qiraah Hamzah Az-Zayyat adalah as-saqt, yang tidak ada persamaan dengan qiraah yang lain. Dan begitupun tentang mudud yang usulnya dibaca dalam keadaan al-isba', dibaca dalam keadaan 6 harokat. Maka kita masuk kepada qiraah, dan di sini kita tidak akan menjelaskan bertele-tele dari tajwid dan sifatul huruf, karena ini telah lampau di pelajaran yang lalu, di pelajaran qiraah asyarah. Di sini saya hanya akan menjelaskan usul dari qiraah Hamzah Az-Zayyat, kemudian ditalqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat wa idzal isharu uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat wa idzal mau'udatu suilat. Maka ini yang pertama di ayat ke-8 dari usul qiraah Hamzah Az-Zayyat. Maka Hamzah di suilat berbeda dengan jumhur. Maka jumhur dibaca dalam keadaan tahqiq al-hamzah. Bahkan demikian juga dengan qiraah Wars. Maka dibaca dengan su'ilat. Hamzahnya tahqiq, jelas. Su'ilat. Dan di sini Hamzah Az-Zayyat mewakili perwakilan dari Arab, yang mana Arab di sini tidak membaca hamzah dengan jelas, maka ditashil al-hamzah. Maka hamzahnya ditashil. Bagaimana ditashil? Tidak jelas dibaca su'ilat, namun suilat, suilat. Maka ini dari kekhususan qiraah Hamzah Az-Zayyat, yang mana qiraah di sini mereka sangat susah membaca hamzah, terutama jika sebelumnya makhrajnya makhraj dari al-lisan, atroful lisan, ataupun makhraj-makhraj yang dia itu
mudah seperti atroful lisan dan seterusnya. Maka banyak atroful lisan. Maka di sini masuk kepada hamzah yang tudib, sangat dalam, yang mana makhrajnya aqsa al-halq, a, i, u, a, dan sebelumnya sin, sa, si, su, i, lat, sa'ab. Sebagian Arab membaca su'ilat. Maka sebagai perwakilan dari qiraah asyarah dan menunjukkan bahwa di sana ada qiraah dari Arab karena Al-Quran diturunkan dengan lisan mereka. Seperti Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan. Kami menurunkan Al-Quran dalam keadaan bahasa Arab yang fushah. Dan juga di surat Al-Isra Allah berfirman, Al-Quran itu diturunkan dengan bilisanin arabiyyin mubin. Maka mubin sifat dari Arab, arabiyyin mubinin. Maka maknanya dari dua ayat ini di awal surat Yusuf dan di surat Al-Isra menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan dialek orang Arab, bukan orang Eropa, bukan wong Jawa, dan bukan bahasa Batak, tetapi dia Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, lisanul Arab. Dan lisanul Arab ada 7 dialek. Seperti hadis-hadis yang sering kita lewati, baik yang muttafaqun alaih ataupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di saat terjadi perbedaan qiraah di Musnad Imam Ahmad dari Ubay ibnu Ka'ab dan yang lainnya, yahtasiman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 2 orang bersengketa kepada Nabi, yang satu membaca demikian dan yang satu membaca demikian. Maka kata Nabi, baca di depanku. Di saat membaca di depan Nabi, Nabi mengatakan, hakadzal Qur'an unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Dan berkata lagi kepada yang lain yang berseteru, coba baca. Dibaca Al-Quran yang berbeda dengan sahabat yang lain. Nabi mengatakan, benar, hakadzal Qur'an unzila. Dan begitupun kasus ini di Sahih Al-Bukhari disebutkan bagaimana Umar berseteru dengan Al-Hakim dengan Hisham ibnul Hakam dari qiraah awal surat Al-Furqan. Maka dohirnya Umar salat menjadi makmum di belakang Hisham. Dan Hisham seorang sahabi yang menghafal Al-Quran dari qiraah. Kemudian Hisham membaca qiraah yang tidak pernah didengar oleh Umar dari Nabi, dari awal surat Al-Furqan. Maka akhirnya Umar tidak sabar, ingin membawa dia kepada Nabi. Selesai dari salat dibawa oleh Umar kepada Nabi, diadukan. Dikatakan, ya Rasulullah, orang ini membaca surat Al-Furqan dengan qiraah yang aku tidak pernah mendengar dari kamu ya Rasulullah, kata Umar. Maka Nabi langsung menanyakan kepada Hisham, coba Hisham iqra. Dibaca oleh Hisham qiraah yang dia dengar dari Nabi, yang mana Umar tidak mendengar dari Nabi qiraah ini. Sebagian para sahabat tidak duduk dengan Nabi terus menerus, terutama seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, mempunyai tijarah ke Syam, kemudian tijarah ke negeri-negeri yang lainnya. Maka di sini juga bisa jadi Umar dalam keadaan di pasar, karena disebutkan di hadis Abi Hurairah, aku menuntut ilmu, bermulazamah, duduk terus bersama Nabi. Padahal Abu Hurairah datang hanya 3 tahun. Dan dia menghafal banyak hadis-hadis, paling banyak dari para sahabat yang lain. Hadisnya 5.740 hadis. Sahabat yang lain yang as-sabiqunal awalin, bahkan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali tidak sampai kepada hadis Abi Hurairah. Kenapa? Inilah sebabnya. Lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lazimtu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala mal'i batni. Aku bermulazamah duduk dengan Nabi dengan perutku yang
lapar. Maksudnya pas-pasan, tidak membuang-buang waktu kerja, tidak membuang-buang waktu jualan, tapi datang menuntut ilmu, menghafal, mencatat, menghafal, mencatat. Itulah tugas Abu Hurairah. Maka dikatakan, aku duduk kebanyakan bersama Nabi, mencatat dan menghafal, terutama dia spesifiknya menghafal. Kemudian disebutkan ini poinnya, wa amma al-muhajirun istaghalu bisafkil aswaq. Adapun orang-orang muhajirun seperti Ma'ruf, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Abdurrahman ibnu Auf, mereka berjualan. Dan begitu pun disebutkan, wa ammal ansor istaghalu fil mazari'. Adapun al-ansor maka mereka sibuk dengan ladang mereka, dengan kurma-kurma mereka. Kecuali Abu Hurairah. Dan ini yang Allah inginkan, Abu Hurairah menjadi penjaga gawang, menghafal hadis-hadis dari zaman sahabat, sehingga Nabi meninggal dia menghafal hadis 5.740 hadis. Syahidnya di sini bahwa Umar bisa jadi tidak mendengar qiraah Hisham. Dan Hisham membaca. Setelah selesai membaca, apa kata Nabi? Hakadal Qur'an unzila. Demikianlah Al-Quran diturunkan. Dan kemudian, coba kamu baca, kata Nabi kepada Umar. Maka Umar membaca apa yang dia dengar dari Nabi, yang selain dari qiraah Hisham. Dibaca oleh Umar, awal dari surat Al-Furqan. Berbeda. Apa kata Nabi? Wa hakadal Qur'an unzila. Dan demikian juga Al-Quran diturunkan seperti itu. Kesimpulannya, dua orang ini membaca qiraah yang berbeda, namun semuanya sama. Hanya beda dialek dari dialek bahasa Arab. Dan maknanya sama. Maka oleh sebab itu seperti sekarang dialek-dialek yang kita baca, di sini berbeda, itu perbedaan qiraah. Dan yang menjadi poin di sini apa? Apa yang menjadi poin di sini? Nabi Muhammad membaca Al-Quran tidak seperti imam-imam di zaman now. Membaca bertahun-tahun, qiraahnya satu, qiraah Hafs an Asim, qiraah Al-Quwirat, qiraah An-Naba, qiraah apa saja. Dengan satu qiraah, atau Al-Fatihah satu qiraah. Qiraah Hafs an Asim, tidak. Di sini menjadi dalil bahwa Nabi membaca Al-Quran kepada para sahabatnya, apa yang Allah turunkan kepada Jibril, Jibril menurunkan dengan 7 bahasa Arab. Maka setelah itu Nabi mengatakan, Umar benar, itu yang diturunkan Al-Quran. Hisham benar, begitu diturunkan Al-Quran. Kemudian dia mengatakan, Inna hadal Quran unzila ala sab'a ahrufin. Bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek Arab. Maka Nabi dulu tidak seperti imam-imam bertahun-tahun membaca Hafs an Asim. Tetapi dia membaca qiraat yang berbeda-beda. Sehingga Umar mendengar qiraah lain, Hisham mendengar qiraah lain. Dan dalil yang lebih kuat hadis Ubay ibnu Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan ini disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Bahwa Ubay ibnu Ka'ab bersama Nabi terus. Terutama dia meriwayatkan Al-Quran. Kalau Abu Hurairah hadis, dia spesifik Al-Quran. Maka di saat turun wahyu, para sahabat tahu Nabi Muhammad kalau turun wahyu bagaimana? Bagaikan suara yang mengguncang di telinganya dia. Seperti di hadis Al-Bukhari, bahwa Allah jika memerintahkan untuk menurunkan wahyu kepada Jibril, Nabi merasakan seperti batu-batu cadas yang dipukul oleh besi-besi. Maka itu di saat datang Jibril menurunkan wahyu. Maka terlihat bagaimana Nabi seperti dalam keadaan berbeda. Tidak seperti dalam keadaan normal. Tapi ada sesuatu. Para sahabat tahu ini sedang turun wahyu. Maka Al-Quran turun. Maka Ubay selalu siap mencatat, mendengar. Maka di saat diturunkan Al-Quran, Nabi Muhammad tidak baca tulis. Dan ini poin yang paling baik. Di mana para orientalis di zaman now, apa makna orientalis? Orang-orang kufar yang niatnya memang kafir, belajar
tidak masuk agama Islam tapi belajar di universitas-universitas Islam untuk menghancurkan Islam dari dalam, mencari celah. Hadis ini, ayat ini tidak terpakai, bla bla bla. Maka sampai this time tidak dapat mereka menghancurkan Islam, terutama Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Mereka mengatakan karena Muhammad tidak baca tulis. Sehingga Al-Quran bukan hasil karya Muhammad. Maka bagaimana di saat turun wahyu? Ubay di sebelahnya. Maka Nabi diturunkan wahyu seperti sekarang misalnya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Ala qiraah Wars misalnya. Terus ala qiraah Hafs an Asim. Wa idal mau'udatu su'ilat. Dan ala qiraah Hamzah, wa idal mau'udatu suilat. Misalnya seperti itu. Maka Ubay mencatat. Kemudian Ubay bertanya, ya Rasulullah ini qiraah keberapa? Ini kedua, ini ketiga. Maka di hadis ini lebih jelas lagi disebutkan berkata Jibril atau malaikat yang diturunkan wahyu yakni Jibril, qul li sahibik, katakan kepada temanmu ya Muhammad, ats-tsaniyah, ini qiraah yang kedua. Maka dicatat oleh Ubay qiraah yang kedua. Paham? Maka ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan dengan 7 dialek Arab. Dan kita mempelajari qiraah asyarah, antum memahami perbedaan ayat ini dengan ayat ini dengan ayat ini. Maka dulu Nabi membaca itu semua. Maka alhamdulillah di masjid kita Muqbil Al-Wadi'i yang mengatakan bid'ah terserah mungkin karena kejahilannya, kita melaksanakan qiraah di sini macam-macam. Kadang-kadang Al-Fatihah saja kita membaca qiraah Hafs an Asim, alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, itu alamatnya. Dan maliki yaumiddin ada mad. Kemudian kadang-kadang kita membaca qiraah Wars yang hampir sama dengan Hafs kecuali maliki. Maka qiraah Wars tidak ada mad, maliki. Dan kita baca itu. Dan juga tadi kita baca qiraah yang berbeda juga, qiraah Hamzah ini. Ziratal ladzina an'amta alaihum. Maka zirato, bukan siroto dengan sod, tapi dengan zai. Ini qiraah Hamzah az-Zayyad. Dan juga kita baca tadi di akhir qiraah Yaqub Al-Hadrami dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin terus diam, tapi alaminah ada nah. Itu juga qiraah Arab. Makanya di sini kita menghidupkan sunnah-sunnah. Dulu Nabi membaca Al-Quran seperti itu. Tidak seperti sekarang di imam-imam masjid. Terus bertahun-tahun dia menjadi imam. Membaca qiraah Hafs an Asim. Maka kita hidupkan di sini dan kita ajarkan qiraah asyarah ini agar menghidupkan sunnah bukan gaya-gayaan. Maka si Usamah gaya. Sekarang baca Al-Kuwirat dengan qiraah Wars. Bukan masalah gaya. Atau si fulan gaya membaca Al-Quran dengan qiraah As-Susi an Abi Amr. Dan si fulan gaya membaca qiraah surat ini dengan Hamzah az-Zayyad. Bukan masalah itu, tetapi menghidupkan sunnah. Dan lihat bagaimana jika sunnah ini qiraah dimatikan. Pertama, orang-orang tidak mengetahui qiraah ini. Yang kedua, semua masjid bertahun-tahun dalam satu qiraah. Dan di saat ada imam membaca qiraah yang lain, bid'ah. Aneh, sesat, bacaannya salah, ancur-ancuran, berbeda dengan wadduha. Ini yang benar, yang lainnya salah. Ini karena kejahilan. Maka belajar agama untuk mengangkat kebodohan. Maka di sini kita menghidupkan sunnah dikarenakan kita menginginkan
ilmu ini hidup terus dan ini adalah ucapan Allah. Apa yang kita pelajari ini ucapan Allah yang Allah turunkan kepada Jibril. Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad. Maka kembali kepada Hamzah bitashil. Kembali kepada qiraah. Wa idal mau'udatu suilat. Suilat ini tashil. Adapun jumhur suilat. Selesai. Kemudian kita masuk kepada ayat yang setelahnya. Wa idas sama'u qushitat. Ini pun usul yang kedua di surat ini, bahwa qiraah Hamzah sama seperti Wars an-Nafi'. Mad wajib muttasil seperti as-sama dinamakan mad wajib muttasil karena setelah mad tabi'i sama ada Hamzah dalam satu kalimat. Maka di sini dibaca isba seperti Wars. Wa idas sama, panjang. Maka ini dari usul yang kedua. Wa idal jahimu su'irat. Maka ini pun usul yang ketiga. Lihat punya qiraah antum Hamzah, Hafiz an Asim ada tasdidnya ain. Maka di qiraah jumhur wa idal jahimu su'irat. Di sini wa idal jahimu su'irat, tidak ada tasdid. Lihat perbedaannya antara qiraah dengan qiraah, seperti tasdid, seperti dhammah menjadi kasrah. Seperti tadi yang kita baca di Fajr, hammalatul hatab. Apa di qiraah Hafiz? Hammalatal hatab. Maka ini perbedaan qiraah. Perbedaan harokat dan perbedaan huruf. Seperti siroto menjadi ziroto dan yang lainnya. Wa idal jannatu uzlifat. Lalu tadi ada yang membaca dengan tambahan mad. Al jannatu. Ini qiraah. Qiraahnya Kendricks misalnya. Tidak. Bukan Kendricks. Qiraahnya Rex. Maka tidak dianggap qiraah. Bahkan kita katakan lahan salah. Karena tidak ada dari Arab membaca al-jannah menjadi al-jannatu. Maka awas, jangan dikatakan ini qiraah baru. Qiraah yang ke-11. Wa idal jannatu uzlifat alimat nafsum ma ahdarat. Begitupun di sini dari usul qiraah Hamzah, di mana mad jaiz muttasil ma ahdarat. Ma tabi'i ahdarat. Di sini mad jaiz munfasil dibaca dengan al-isba. Dan begitupun yang setelahnya. Fala uqsimu bil khunnas. Maka fala uqsimu majaiz munfasil dibaca dalam keadaan al-isba. Adapun uqsimu bil khunnas tidak ada di sini idgham al-kabir seperti qiraah dari As-Susi yang membaca uqsim bil khunnas. Maka kita masuk kepada ayat yang berikutnya. Al-jawaril kunnas wal laili idza as'as was subhi idza tanaffas innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thamma amin wa ma sahibukum bimajnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Perhatian di sini. Di sini usul dari qiraah Hamzah, maka ra dibaca dalam keadaan tafkhim. Ra tetap tidak seperti Wars re. Maka dibaca ra. Adapun a
mad badal, maka hanya 2 harokat. Afwan, di sini lebih baik tawassut. Maka dibaca dengan tawassut, tapi tidak al-isba, dan dibaca dalam keadaan hamzahnya mad badal ini dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka dibaca ro'e, bisa 2 harokat, bisa 4. Dan 4 lebih baik. Tapi jangan sampai 6. Nanti masuk kepada qiraah wars. Walaqad ra'ehu. Kemudian di sini hamzah al-ufuq, maka tidak seperti wars. Maka qiraah wars dan qiraah hamzah keduanya sama-sama bermasalah dengan hamzah yang datang sebelumnya dari makhraj lisan, seperti al-ufuq. Maka makhraj lisan di sini bertemu dengan hamzah tudib, terlalu dalam. Maka karena terlalu dalam, qiraah wars mempunyai jalan yang lain. Bagaimana? Bin naql. Jadi dihapuskan hamzahnya dan harokatnya dipindah jadi bilufuqil. Dan ini telah kita lewati. Adapun hamzah mudah. Bagaimana cara untuk takhrij dari permasalahan hamzah yang susah ini? Gampang. Apa? As-saqt. Berhenti sejenak dalam beberapa detik. Maka dibaca bil ufuqil mubin. Bil ufuqil mubin. Maka kita baca walaqad ra'ehu bil ufuqil mubin. Seperti itu. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Maka di sini dibaca tanpa idgham al-kabir. Adapun as-Susi dibaca idgham al-kabir di sini 'alal ghaib bidhanin, dan diganti dha dengan dha. Maka qiraah hamzah az-zayyat tetap dha seperti Hafs an Asim, tidak diganti dengan dha. Berbeda dengan qiraah Abu Amr, diganti dengan bidhanin. Dan juga ba-nya di sini idgham al-kabir 'alal ghaib bidhanin. Di sini tidak. 'Alal ghaibi bidhanin, dha tetap. Wa ma huwa biqauli syaitonir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Liman syaa minkum ayyastaqim. Maka di sini juga dari usul qiraah hamzah, di mana syaa bersambung mad dari lisan sya, shi, shu, kemudian a. Maka hamzah di sini masuk setelah makhraj dari sya. Makhrajnya apalagi sya bukan atrof lisan, wastu lisan. Sya, shi, shu, ash, wastu al-lisan. Maka dari sya menjadi a. Sya'a itu susah. Maka disakatkan. Liman sya'a minkum, seperti itu. Lalu dibaca berapa sya'a? Karena qiraah dari hamzah adalah al-isba, maka tidak apa-apa dibaca al-isba, namun dipatahkan atau diputuskan. Liman sya'a minkum ayyastaqim, seperti itu. Maka ayat yang terakhir pun sama. Tasya, dia diputuskan. Dan juga illa an, diputuskan. Mad tabi'i bertemu dengan hamzah. Yasha, Allah, sama, diputuskan juga. Maka di sini 3 pemutusan. Dan madnya panjang. Kecuali mad badal dibaca biasa 2 harokat.
atau 4, terserah. Wa ma tasya'una illa, atau illanya panjang karena dia majaiz munfasil, illa ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Maka di sini 3 pemberhentian. Ulang lagi. Wa ma tasya'una illa illa ayyasha di sini karena a bertemu kemudian dengan alif lam, maka bagusnya a saja, tidak usah disambung. Jadi ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Paham? Karena kalau masuk a kepada lafzul jalalah Allah tidak baik dari segi makna. Jadi a Allah. Maka di sini ayyasha Allahu Rabbul Alamin. Berapa nyamuk masuk? Kesedot. Ditutup. Idza tasya'abu yughliqu fammah. Tasya'ab. Liman syaa minkum ayyastaqim. Di sini a disambung dengan minkum tidak apa-apa karena tidak ada al. Liman syaa minkum ayyastaqim. A minkum tidak apa-apa. Namun yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Lebih baik seperti itu. Wa ma tasya'una illa ayyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Sebagian dari qurra menyambung juga ada. Maka disambung, namun seperti tadi lebih baik tidak disambung karena ditakutkan merubah makna. Lafzul jalalah Allah jadi bingung orang. Allahu apa di sini? Yasha'a Allahu Rabbul Alamin. Khairin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kompak. Panjangnya 66, 22, 44. Mad arid li sukun. Idza syamsu kuwirat. Idza syamsu kuwirat. Wa idan nujumun kadarat. Wa idan nujumun kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal jibalu suyirat. Wa idal isyaru uttilat. Wa idal isyaru uttilat. Wa idal wuhushu husyirat. Wa idal wuhushu husyirat. Wa idal biharu sujjirat. Wa idal biharu sujjirat. Wa idal nufusu zuwijat. Wa idal nufusu zuwijat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Jangan ada yang su'ilat. Su'ilat, su'ilat. Ulangi lagi. Wa idal mau'udatu su'ilat. Wa idal mau'udatu su'ilat. Bi ayyi dambin qutilat.
بأي ذنب قتلت. Baca apa tadi? Bi'ayyi dzambin qutilat. Bi'ayyi dzambin qutilat. Ikhtilaf. Wa idza suhufu nusyirat. Wa idza suhufu nusyirat. Wa idza samaa'u kushitat. Wa idza samaa'u kushitat. Ini sama diputuskan juga. As-sama bertemu dengan hamzah maka diputuskan. As-saqt. Wa idza samaa'u kushitat. Wa idza samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jahimu su'irat. Wa idzal jannatu uzlifat. Wa idzal jannatu uzlifat. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Enamnya tetap isbah. Alimat nafsum ma ahdarat. Alimat nafsum ma ahdarat. Fala uqsimu bil khunnas. Tidak kompak kalian. Ada yang disambung, ada yang diputus di sini. As-saqt. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Al-jawaril kunnas. Wal laili idza as'as. Wal laili idza as'as. Was subhi idza tanaffas. Was subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Muta'in thamma amin. Wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ayhu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqawli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil 'alamin. Liman syaa'a minkum ay yastaqim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin.
beda semua. Ulangi lagi. Semuanya diputus. Wa ma tasha'una illa ayyasha'a Allahu Rabbul Alamin. Ayo siapa coba? Rois, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء. Kenapa mikrofonnya? وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Man yujarib dari Damas Raya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم
ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب وقف سواء يشاء الله رب العالمين. كيف هذا؟ ما في وقف أنت الآن إلا كرر من هنا إلا أن يشاء الله رب العالمين. يلا ونكتفي إلى هنا وإن شاء الله امتحان قراءة السوسي عن أبي عمرو. تفضلوا حفظكم الله.